datang ke kota Giengen bagian selatan Jerman. Disinilah terdapat perusahaan Steve, perusahaan pembuat teddy bear dari Jerman. Nenek Margaret Steve membuka pabrik ini sejak 134 tahun yang lalu untuk memproduksi mainan anak-anak. Widih, sudah lama sekali kan? Nah, sampai sekarang perusahaan Steve masih menekuni pembuatan boneka hewan, khususnya boneka teddy bear. Perusahaan Steve membuat setiap bonekanya secara handmade atau buatan tangan. Dan ini salah satu proses pembuatannya. Tembakan bahan polyester memakai mesin kompresor ke bagian dalam boneka. Blup, blup, blup. Dengan cara inilah kualitas boneka keluaran Steve tetap terjaga. Seperti motonya, berikan yang terbaik untuk anak. Yuk kita langsung ke pabriknya saja. Nyil, katanya mau ajak Melanie ke tempat yang banyak bonekanya. Kok nggak nyampe-nyampe sih? Melanie pegel nih. Ih, Melan, bukannya bantu goes. Sebentar lagi nyampe, Melan. Tenang aja. Melan nanti bisa pilih teddy bear ya, Nyil? Kalau pilih aja sih bisa, tapi belum tentu bisa bawa pulang. Oke, mulai dengan membuat pola pada bahan. Pemasok atau supplier menyediakan bahan-bahan untuk membuat boneka teddy bear yang sudah turun-temurun sejak lama. Bahannya terbuat dari bulu mohair dan alpaka. Mohair adalah bahan yang berasal dari bulu kambing angora. Bahan mohair memang menjadi bahan berkualitas baik. Begitupun dengan bahan alpaka yang diambil dari hewan mirip domba. Bahan-bahan ini sangat lembut dan warnanya tidak pudar. Lanjut dengan menjahit bahan-bahannya menjadi satu. Dengan ketelitian tinggi, bahan-bahan dijahit terbalik agar jahitan tidak terlihat dari luar. Dan masukkan pula bulu atau rambut dari bahan teddy bear agar tidak ikut terjahit. Pasti yang mengerjakan ini harus benar-benar sabar ya. Oke deh. Oh iya, pastikan sisakan lubang yang belum dijahit, karena nanti akan berfungsi sebagai tempat memasukkan bahan mirip kapas ke dalam boneka teddy bear. Proses berikutnya, memasang mata teddy bear. Balik kain kepala teddy bear terlebih dahulu dan letakkan mata pada lubang. Mata teddy bear berbahan gelas ataupun kayu. Jepit dan panaskan bagian belakang agar bisa terkunci dan tidak lepas. Nah, sekarang sudah terlihat sedikit bentuk wajah si teddy bear ini nih. Proses selanjutnya unik loh. Setelah proses jahit, bahan harus dibalik. Caranya sangat sederhana. Dengan memakai alat mirip kail tumpul ini, proses pembalikan bahan jadi lebih mudah. Masukkan, tarik deh. Tuh, sudah kelihatan bentuk bonekanya kan? Aksi berikutnya, memasukkan bahan terbuat dari polyester agar teddy bear terlihat berisi. Tembakan bahan polyester memakai alat kompresor angin. Blup, blup. Isi kepalanya kanan dan kiri. Lanjut ke bagian perut. Nah, mulai kelihatan gendut dan berisi. Jangan lupa, isi pula bagian kaki dan tangannya. Bahan polyester ini dapat dicuci, tidak mengubah bentuk boneka, dan tidak mudah terbakar. Sip, jadi boneka teddy bear kesayangan kamu tetap akan terlihat sama dari waktu ke waktu, walaupun beberapa kali dicuci. Mantap kan? Yuk, saatnya penjahitan final. Penjahitan ini untuk menutup lubang yang tadi digunakan untuk memasukkan bahan polyester. Jahit rapi dan usahakan jahitan tidak terlihat dari luar. Tutupi dengan bulu atau rambut teddy bear dan sikat rapi semua rambutnya. Iya, beri semprotan agar rambut teddy bear terlihat natural. Selanjutnya pasang pita dan bandrol merek.
sekarang teddy bearnya terlihat ganteng kayak Unyil ya. Putar-putar dan angkat. Yang bulat-bulat ini semuanya keju loh. Wih, banyak banget kan? Unyil dan Melanie akan melihat ke tempat pembuatan keju di kota Reggio Emilia. Unyil sedang berada di gudang keju nih teman. Lihat saja tumpukan kejunya. Tinggi banget, sekitar 5 meter lebih loh. Parmigiano Reggiano. Parmigiano Reggiano. Kenapa tulisannya Parmigiano Reggiano semua ya? Apa ya artinya? Wah, mana tinggi benar lagi. Kalau sampai jatuh semua, Unyil bisa tertimbun nih. Aduh, jadi penasaran. Keju parmesan adalah jenis keju keras yang terbuat dari susu sapi. Sekarang kita lihat cara pembuatannya yuk. Pertama, susu kita diamkan semalaman sampai terkumpul lapisan krimnya. Buang lapisan krimnya dan masukkan susu ke dalam belanga tembaga. Campur deh dengan susu segar yang datang pagi ini. Kita lihat keluar yuk. Nah, kalau ini susu sapi segar loh teman-teman. Biasanya langsung dari peternakan dibawa ke pabrik. Langsung mengalir dari pompa ke dalam belanga tembaga di dalam. Jadi susu tetap bersih dan higienis. Sip. Kalau sudah selesai, baru deh kita mulai pembuatannya. Ukur tinggi susu dalam belanga tembaga, karena nanti akan kita masukkan bakteri sesuai jumlahnya. Lanjut, panaskan susunya. Pemanasan ini adalah proses pasteurisasi atau proses menghilangkan bakteri jahat yang mungkin masih ada di dalam susu. Setelah sekitar 15 menit, tunggu sampai dingin dulu. Tuh, lihat gelembung-gelembung susu di permukaan belanga. Kalau disentuh, gelembung itu akan terasa sangat lembut. Baru deh, masukkan whey ke dalam adonan susu. Whey adalah sisa pengendapan keju yang dibuat pada hari sebelumnya. Whey ini bersifat asam dan akan membantu proses fermentasi. Lalu masukkan juga bakteri rennet atau starter bakteri pembuat keju. Rennet akan mengumpulkan adonan susu. Tunggu sekitar 20 menit, lalu adonan akan membentuk whey dan dadi. Aduk dadi dan whey menggunakan spino. Spino ini akan memecah dadi menjadi potongan kecil-kecil. Kadang dadi sudah agak padat, sehingga butuh tenaga ekstra untuk mengaduknya. Ayo Om, semangat! Untuk mengetahui tekstur dadi, gampang. Kalau diangkat dan dadi bisa jatuh sendiri, berarti dadi siap dimasak. Unik kan? Oke lanjut, masak lagi dadinya dengan suhu sekitar 100 derajat Celcius. Setelah 1 jam, baru deh terbentuk dadi seperti spons di dasar belanga. Tinggal ambil adonan itu dengan kain. Proses ini harus dilakukan oleh 2 orang. Selain berat, harus ada yang memegangi di 2 ujung kain yang lain. Hop, hop. Tuh, lihat calon kejunya sudah menjadi 2. Nah, cairan sisa inilah yang disebut whey tadi. Bisa kita pakai lagi untuk besok loh. Irit ya. Lanjut yuk. Masukkan calon keju ke dalam cetakan plastik yang berbentuk lingkaran agar nanti ukurannya tidak beda jauh. Agar permukaan atasnya datar dan rapi, press atau tekan keju dengan pemberat. Diamkan dulu keju yang masih lunak sampai mengeras sekitar 8 jam. Baru deh masuk ke tahap pencetakan tulisan di sekeliling keju. Keju yang sudah mengeras berubah warna menjadi kuning. Lapisi dengan cetakan plastik dan masukkan ke cetakan tembaga. Proses ini memakan waktu sekitar 24 jam. Yuk, kita
mengawetkan kejunya secara alami, yaitu dengan penggaraman. Masukkan garam dan rendam keju selama 20 sampai 25 hari. Terakhir tinggal proses pematangan saja di gudang. Keju akan disimpan di sini sampai minimal 12 bulan.